Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ayo Belajar Guys dengan saya Richard. Di pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang cara menuliskan dokumen tanpa mengetik. Dengan kata lain, kita dapat menuliskan dokumen dengan suara. Langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Jadi hal pertama yang harus kita camkan baik-baik adalah kita membuka aplikasi Google Dokumen melalui browser Google Chrome. Ingat teman-teman, kita harus membukanya melalui browser Google Chrome. Selain Google Chrome, biasanya fungsi pendiktean ini tidak bakalan berfungsi. Setelah kita buka Google Dokumen, kita akan masuk ke dalam salah satu template yang telah disediakan oleh Google Dokumen. Di sini juga terdapat template kosong. Namun, untuk memulai dokumen baru, kadang-kadang fungsi si pendikteannya ini tidak akan muncul. Jadi, kita pilih saja salah satu dari template yang ada, yang telah disediakan oleh Google. Misalnya kita ingin membuat si resume dengan font serif. Jadi, kita nanti tinggal ubah-ubah aja si penamaannya dan si format teks di dalamnya. Misalnya nih, yang resume judulnya ini akan kita ganti menjadi catatan 1. Kemudian si dokumennya ini kita ubah lagi dengan cara mengkontrol A, kemudian delete isi teksnya. Dan selanjutnya, setelah kita telah menghapus semua teksnya, kita bisa menggunakan alat ya teman-teman ya, untuk memunculkan fitur suaranya, pendeteksi suaranya. Kita pilih dikta. Oke, mungkin kita besarin dulu ya tulisannya biar nanti kelihatan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Pak Ali pergi ke pasar membeli buah mangga, buah apel, dan buah jeruk. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Marni yang sedang menjual tahu. Anak Bu Marni merupakan teman dari anak Pak Ali. Bu Marni bertanya kepada Pak Ali. Tanda petik. Pak Ali, si Alinya di mana ya? Tanda petik. Pak Ali menjawab, tanda petik. Oh, dia lagi mengerjakan tugas, Bu. Tanda petik. Oke, jadi di sini teman-teman ketika kita melakukan penulisan ya, nanti si Google dokumennya ini langsung secara otomatis melakukan penulisan pada Google dokumen kita tanpa mengetik. Nah, sekarang bakalan kita coba ya teman-teman untuk fungsi audionya. Misalnya nih kadang-kadang kita ngikut aplikasi ya, kayak misalnya kita dari YouTube disuruh ngeresum atau dari aplikasi lain yang misalnya panjang banget penjelasannya gitu, atau kita nonton film disuruh meresum gitu kan ya. Kadang-kadang ada
tugas-tugas yang seperti itu. Nah, untuk memudahkan kita dan meminimalisir waktu yang ada, kita dapat menggunakan fitur mikrofon dengan cara sebagai berikut. Sebelumnya kita masuk ke menu control panel ya, teman-teman. Control panel. Kita masuk ke menu control panel dulu ya, teman-teman. Di sini tuh kita bukanya di pengaturan ya, control panel. Jadi sebelumnya kalau kita mau mengatur jenis suara keluaran itu, kita harus masuk ke panel kontrol dulu atau kontrol panel ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita langsung mengubahnya di bagian si Google Chrome-nya ini, ada pengaturan memang di bagian Google Chrome biasanya kadang-kadang tidak berfungsi karena pengaturan sistem yang ada di laptop kita ini belum kita fungsikan dengan maksimal. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat di sini terdapat panel kontrol ya, teman-teman. Panel kontrol. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi, di panel kontrol ini kita masuk ke dalam menu perangkat keras dan suara. Kemudian, di menu perangkat keras dan suara ini kita masuk ke suara. Nah, di sini kita lihat ada menu pemutaran, perekaman, suara, dan komunikasi. Kita masuk ke menu perekaman. Kita masuk ke menu perekaman ya, teman-teman. Maaf nih, nggak kelihatan ya. Menu perekaman ya. Oke, dia baru muncul. Nah, kita masuk ke menu perekaman. Kita klik, terus kemudian kita nyalain si yang stereo mix-nya ini. Kalau dia belum nyalakan ini sementara dinonaktifkan kan ya, teman-teman. Kita klik kanan, kemudian aktifkan. Oke, dia sudah aktif, berarti kita bisa masuk ke Google Chrome-nya. Oke. Nah, sudah setelah semua pengaturan kita apply, kita masuk lagi ke Google Chrome-nya. Sini kan kita sudah siapkan cuplikan film sebenarnya ya, Inconvenient Truth. Jadi nanti si Google dokumennya ini tinggal menuliskan kata-kata apa saja yang ada di dalam trailernya dari film Inconvenient Truth ini. Kita terlebih dahulu membuka pengaturan ya, teman-teman. Pengaturan setelan. Dan di setelan ini kita masuk ke menu setelan situs. Ya, kadang-kadang tuh ada yang muncul di bagian sebelah sininya tuh yang kayak pemberitahuan itu tuh. Pemberitahuan misalnya aktifin mikrofon atau nyalain video apa gitu, biasanya konfirmasi di sini ya. Kita bisa ubah di menu ini. Di setelan situs ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini di bagian mikrofon. Nah, di sini kan kita bisa melihat ya, ada default mikrofon Realtek. Nah, itu kita klik. Terus pilih yang pilihan stereo mix Realtek Air Audio. Ini ya, teman-teman. Oke. Ketika itu udah di-apply, kita udah tedeng bisa langsung memulai fitur ini ya, teman-teman. Pertama-tama kita putar dulu terlebih dahulu filmnya ya. You in position yet? Ada iklan. Working on it. What's taking so long? I thought. Kita skip ya ke
ke bagian ini 43 I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia 75 years ago and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro 30 years ago and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue so much as a moral issue. Temperature increases are taking place all over the world, and that's causing stronger storms. This is the biggest crisis in the history of this country. Early this morning, Hurricane Katrina slammed into New Orleans. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? From Paramount Classics comes a... Kita boleh cukupkan sampai di sini. Jadi mungkin kelemahannya ya teman-teman, kalau misalnya dalam sistem Google Doc ini, kita harus memerintahkan sendiri nih Google-nya untuk buat tanda titik, tanda koma, tanda ini, tanda petik gitu kan ya. Nah, jadi dia tidak bisa mendeteksi secara langsung titik komanya gitu. Kita harus memerintahkan dia untuk melakukan tugas tersebut. Nah, jadi mungkin kalau kita melakukan resume, kalau ada dari video gitu, atau mungkin ada penjelasan dari Zoom, atau yang lain-lain, mungkin kita perlu mengeditnya lagi sedikit ya teman-teman. Jadi, tidak sepenuhnya si perangkat ini bisa mendeteksi koma, titik, dan sebagainya. Sekian jauh tutor dari saya. Semoga tutor kali ini, video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini. Dah.